的温度，拍出一段不寻常的追逐。解开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出每段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 28. Bab 234, mendesak harimau untuk menelan serigala. Pada saat ini, tatapan Lindong dengan cepat berkedip. Langkah Little Marten sangat kejam. Sekte pedang kuno adalah sekte terkuat di daerah tanah terlantar kuno, dan Kera Naga kuno juga merupakan penguasa tempat ini. Jika kedua pihak ini bertarung, itu akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menyebabkan Kera Naga terluka. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan darah esensi Kera Naga. Nah, apakah kamu tidak mendengar kata-kata tetua ketiga? Kamu benar-benar diremehkan. Jika bukan karena kebaikan tetua ketiga, kamu pasti harus menghadapi konsekuensinya hari ini. Meskipun sedikit tidak senang bahwa tetua berambut abu-abu tidak segera membunuh Lindong, Liu Yuntian jelas tidak berani mengajukan keberatan atas kata-kata mantan. Oleh karena itu, dia dengan tegas berteriak ketika dia melihat keraguan Lindong. Mata Lindong sedikit menyipit. Segera setelah itu, ekspresi perjuangan terungkap di wajahnya, seolah-olah dia sangat tidak mau. Namun, beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas sedih, dan dengan membalik tangannya, buah merah darah muncul di dalamnya. Begitu buah merah darah ini dikeluarkan, Lindong tampaknya segera bereaksi, saat dia dengan sangat cepat membalik tangannya dan menyimpan buah merah darah itu ke dalam lengan bajunya. Ketika dia sekali lagi mengulurkan tangannya, buah seperti mutiara yang halus, bulat dan ungu muncul, sebelum dia mengatupkan giginya dan melemparkannya ke arah Liu Yuntian. Hehe, pilihan yang bijak. Setelah melihat bahwa dia telah mendapatkan kembali buah awan ungu, Liu Yuntian menyeringai sambil terkekeh. Sebuah geraman terdengar dari tenggorokan Lindong. Namun, saat dia hendak mundur, tetua berambut abu-abu itu tiba-tiba menginjak tanah, berhenti. Dibandingkan sebelumnya, ada sedikit semangat tambahan dalam suaranya. Saya sudah menyerahkan buah awan ungu kepada Anda semua, apalagi yang Anda inginkan? Setelah melihat situasi ini, kemarahan melintas di wajah Lindong saat dia berbicara. Serahkan buah merah darah itu kepadaku. Sebuah tampilan demam berkedip di mata sesepuh berambut abu-abu itu, saat ia menatap Lindong, dan mengulurkan tangan seperti kipas daun palem. Nada suaranya tegas, dan tidak mengizinkan adanya keberatan dari Lindong. Dalam waktu singkat ketika Lindong mengeluarkan buah merah darah, dia dengan jelas merasakan kekuatan yang kuat itu. Kekuatan semacam itu bahkan menyebabkan sensasi mati rasa sedikit muncul di kulitnya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa buah merah darah ini jelas merupakan harta karun yang asli. Setelah mendengar kata-kata tetua berambut abu-abu, ekspresi Lindong jelas berubah dengan cepat, saat ia buru-buru mundur beberapa langkah. Trio Liu Yuntian juga terkejut dengan hilangnya ketenangan sesepuh berambut abu-abu. Segera setelah itu, ketiganya saling memandang, sebelum perlahan menyebar, dan diam-diam mengelilingi Lindong. Nak, kamu harus tahu bahwa dengan kekuatan tahap penciptaan formulir awalmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melawan kami. Penatua berambut abu-abu itu tanpa ekspresi saat dia menatap Lindong dan menyatakan, saya berjanji atas nama Sekte Pedang Kuno bahwa selama Anda menyerahkan buah merah darah, orang tua ini pasti tidak akan menghalangi Anda, dan bahkan Sekte Pedang Kuno tidak akan mempersulit Anda di masa depan. Menatap ekspresi gelap di mata sesepuh berambut abu-abu, ekspresi Lindong cepat berfluktuasi. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dengan cara yang sangat tidak rela, dan membuka tangannya, saat buah merah darah berbentuk binatang muncul di dalamnya, yang memancarkan gelombang energi yang melonjak. Gelombang energi yang begitu kuat. Saat dia menatap buah merah darah berbentuk binatang yang tidak biasa,
Sesepuh berambut abu-abu tidak lagi bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Tangannya menggenggam dan langsung merebut buah 1000 binatang dari tangan Lindong. Setelah itu dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak ke langit. Setelah melihat penampilannya, Lindong tampaknya dalam suasana hati yang agak buruk saat dia mendengus. Menjelang suasana hati yang buruk Lindong, sesepuh berambut abu-abu tidak memperhatikan. Pada saat ini, hatinya jelas dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Nak, karena kamu telah memberikan hadiah yang begitu besar kepada penatua ini, aku tidak akan melanjutkan masalah kamu tidak menghormati sekte pedang kuno saya." Enyah. Wajah Lindong agak hijau, dan tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan berlari menuju hutan, dengan cepat menghilang dari pandangan. Penatua ketiga, apakah kamu akan membiarkan anak itu pergi begitu saja? Setelah melihat Lindong pergi, Liu Yuntian masih sedikit tidak puas saat dia berkata, "Hehe, ini sudah cukup." Penatua berambut abu-abu itu jelas dalam suasana hati yang sangat baik, ketika ekspresi tersenyum muncul di wajahnya yang tampak menyeramkan. Dia menyimpan buah 1000 binatang ke dalam tas Qiankunnya dengan jentikan tangannya, sebelum berbalik untuk pergi. Di belakangnya, trio Liu Yuntian saling memandang dengan cemas. Meskipun mereka dapat mengatakan bahwa buah merah darah yang tidak biasa seharusnya menjadi harta karun, mereka tidak menyangka itu akan menyebabkan tetua ketiga mereka, yang memiliki harapan yang agak tinggi, menjadi sangat bersemangat. Anak itu benar-benar beruntung. Ketiganya bergumam sebelum dengan cepat menyusul. Ketika keempatnya jauh, sosok Lindong sekali lagi muncul di hutan di belakang mereka. Dia menatap sosok yang menghilang, saat seringai perlahan terbentuk di wajahnya. "Orang tua, kamu harus berhati-hati terhadap duri ketika kamu mengambil barang orang lain. Segel yang saya tempatkan pada buah 1000 binatang seharusnya dapat menyembunyikan gelombang merek selama sekitar 2 jam lagi. Mereka seharusnya bisa kembali ke sekte pedang kuno dalam 2 jam ini." Pada saat itu, Keranaga kuno akan merasakan gelombang dan menemukannya. Marten kecil muncul di bahu Lindong. Senyum di wajahnya sangat mengerikan. Lindong menyeringai sambil menganggukkan kepalanya. Meskipun keempatnya tidak lemah, mereka jelas bukan tandingan Keranaga kuno. Begitu yang terakhir berangkat, mereka berempat harus melarikan diri seperti anjing, apalagi melukai Keranaga kuno. Jadi, untuk membiarkan harimau yang mendesak untuk menelan rencana serigala ini mencapai tahap yang paling sempurna, mereka berempat perlu membawa buah 1000 binatang kembali ke sekte pedang kuno. Dari apa yang diketahui Lindong, tidak kurang dari 3 praktisi tahap penciptaan Qi dalam sekte pedang kuno. Menambahkan banyak penjaga dan murid mereka, kekuatan gabungan mereka akan memungkinkan mereka untuk melawan Keranaga kuno. Tentu saja, untuk hasil akhir dari tidak ada pihak yang menang dan keluar karena cedera, Lindong tidak peduli. Lagi pula, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap sekte pedang kuno, dan itu bukan karena keserakahan mereka. Mereka tidak akan membawa malapetaka seperti itu kepada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka adalah penyebab kemalangan mereka sendiri. Selanjutnya, mari bersiap untuk menonton pertunjukan. Lindong terkekeh, sambil menatap ke arah hutan di belakangnya. Mungkin, tidak akan lama sebelum Keranaga kuno mulai menjadi gila. Setelah buah 1000 binatang direbut, Lindong dengan cepat meninggalkan area yang lebih dalam dari Wastelands kuno. Pada akhirnya, dia muncul di puncak gunung dan mengamati daerah itu. Saat dia memandang dari puncak gunung, raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dari bagian terdalam dari Wastelands kuno. Terkandung dalam raungan adalah kekejaman dan kemarahan yang tak terbatas. Di hadapan raungan ini, bahkan seluruh pegunungan mulai bergetar, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menggigil. Bahkan dari jarak seperti itu, Lindong sedikit menggigil. Demonic Beast tahap manifestasi memang menakutkan. Sepertinya sudah ditemukan. Lindong dengan lembut menghela nafas, saat matanya menatap. Seperti yang dia duga, setelah raungan terdengar, ledakan seperti guntur tiba-tiba terdengar dari bagian terdalam gurun. Kemungkinan Keranaga kuno yang marah sekarang dengan panik mencari orang yang telah mengambil buah 1000 binatangnya. Gangguan oleh Keranaga kuno ini menyebabkan seluruh tanah gurun kuno menjadi gempar.
Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan panik melarikan diri, takut bahwa mereka akan menjadi karung tinju yang tidak menguntungkan bagi kera naga kuno yang mengamuk. Untuk sementara waktu, demonic beast yang tak terhitung jumlahnya dengan putus asa melarikan diri dari area yang lebih dalam. Gangguan besar di Wastelands kuno secara alami ditemukan oleh banyak pencari harta karun di daerah tersebut. Orang-orang di sini jelas sangat akrab dengan tuan tanah terlantar ini. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar raungan itu, ekspresi mereka dengan cepat berubah saat mereka mulai melarikan diri. Saat Lindong berdiri di puncak gunung, dia jelas bisa melihat kerumunan seperti semut, yang tanpa henti berkerumun keluar dari hutan. Tatapan Lindong dengan santai menyapu, sebelum melihat ke arah utara. Di sana, banyak pria berpakaian serupa berkumpul. Ini adalah pasukan dari sekte pedang kuno. Jelas, meskipun sekte pedang kuno adalah faksi terkuat di daerah ini, mereka sangat takut akan keberadaan yang menakutkan yaitu kera naga kuno. Bahkan ekspresi sesepuh tahap penciptaan ki berambut abu-abu itu serius saat dia menatap dengan bingung ke arah bagian terdalam dari gurun. Penatua ketiga, apa yang terjadi dengan kera naga kuno? Kenapa tiba-tiba menjadi begitu kejam? Salah satu penjaga sekte pedang kuno bertanya dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata ini, tetua berambut abu-abu menggelengkan kepalanya. Dia juga bingung dengan situasi ini. Semua orang di seluruh provinsi Great Desolation tahu betapa menakutkannya kera naga kuno ini. Siapa yang berani memprovokasi makhluk ganas seperti itu? Lupakan saja, mari kita tidak memikirkan masalah ini dan pertama-tama kembali ke sekte pedang kuno. Tetua berambut abu-abu itu bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, sebelum melambaikan tangannya, dan berbalik ke arah gunung sekte pedang kuno. Di belakangnya, banyak murid sekte pedang kuno buru-buru mengikuti. Di atas puncak gunung, Lindong menatap murid-murid sekte pedang kuno yang mulai pergi. Senyum di wajahnya semakin lebar, saat pedang melintas di bawah kakinya dan dia membuntutinya dari kejauhan. Sekte pedang kuno tidak jauh dari Wastelands kuno, dan hanya sekitar setengah jam perjalanan jauhnya. Oleh karena itu, tidak lama kemudian Lindong melihat sekte besar yang didirikan di tengah gunung di kejauhan. Markas sekte pedang kuno jelas sangat megah. Pedang batu yang panjangnya puluhan meter berdiri di dalam, dan mengeluarkan aura pedang yang tangguh. Di sekelilingnya, berbagai bangunan dihubungkan bersama, dan banyak murid sekte pedang kuno bolak-balik di dalamnya. Apakah ini kekuatan sekte? Itu memang sangat kuat. Saat dia menatap pemandangan yang ramai, sedikit keheranan memenuhi mata Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sekte asli. Jelas, ada perbedaan dunia antara itu dan faksi seperti geng serigala darah dari kota Yan. Lindong mendarat di puncak gunung tidak jauh dari sekte pedang kuno, sebelum duduk untuk bermeditasi. Setelah beberapa waktu, matanya akhirnya terbuka, saat senyum di bibirnya perlahan melebar. Ini adalah waktunya. Lindong dengan lembut bergumam, saat matanya beralih ke posisi Wastelands kuno. Segel Little Marten sudah menghilang, dan sudah pasti undulasi unik itu telah dirasakan oleh kera naga kuno. Selanjutnya, saatnya untuk menikmati pertunjukan yang bagus. Part 29. Bab 235, Pedang Kuno Membenci Kera Naga. 3 orang duduk di dalam aula besar di sekte pedang kuno. Salah satunya adalah tetua ketiga yang telah merebut 1000 buah binatang dari Lindong di tanah terlantar. Murid saudara laki-laki junior, apakah benar ada sesuatu yang terjadi pada kera naga kuno di tanah terlantar kuno? Di kursi kepala di aula, seorang tetua berambut putih memegang cangkir teh, dan menyesap sedikit, sebelum melihat ke arah tetua berambut abu-abu dan bertanya. Ya, tidak tahu mengapa hewan buas itu menjadi gila, membuat kami tidak punya pilihan selain kembali lebih awal. Penatua berambut abu-abu itu menganggukkan kepalanya. Beberapa jejak ekspresi tersenyum melekat di wajahnya yang tampak menyeramkan, kemungkinan karena kegembiraan dari tangkapannya kali ini. Heh, tiga tua, aku sangat jarang melihatmu seperti itu. Sepertinya panenmu hari ini tidak sedikit. Senyum di wajahnya jelas menarik perhatian 2 orang lainnya, karena tetua berambut merah lainnya tidak bisa menahan tawa dengan suara tegas. Ya, aku memang mendapatkan sesuatu yang cukup. Penatua berambut abu-abu itu terkekeh,
sebelum buah 1000 binatang muncul dengan jentikan tangannya. Gelombang energi kuat yang dipancarkannya segera menarik perhatian dua lainnya. Ini? Jelas, dua lainnya tidak akrab dengan buah 1000 binatang ini, alis mereka dengan cepat berkerut saat mereka bertanya. Saya juga tidak terlalu yakin tentang asal-usul benda ini, namun, saya dapat merasakan bahwa jika saya dapat memperbaikinya, itu mungkin akan memungkinkan saya untuk maju ke tahap penciptaan Ki tingkat lanjut seperti dua senior sekte saya. Penatua berambut abu-abu itu tersenyum saat dia berbicara. Setelah mendengar ini, mata sesepuh berambut merah tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi iri. Hehe, nasib benar-benar baik untuk junior ini, penatua berambut putih itu tertawa kecil, namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah terkonsentrasi. Dia bisa merasakan sedikit gemetar muncul di seluruh aula. Apa yang terjadi? Dua tetua berambut abu-abu juga merasakan ini, karena alis mereka segera berkerut. Alis mata tetua berambut putih itu terjalin erat. Segera setelah itu, dia sepertinya merasakan sesuatu, karena ekspresinya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, sosoknya berlari keluar dari aula, dan matanya terkonsentrasi di langit di sebelah barat sekte pedang kuno. Gelombang yang menyebabkan gunung bergetar berasal dari arah itu. Apa itu? Dua tetua berambut abu-abu juga mengikuti, melihat ke arah langit barat dengan takjub saat mereka bertanya. Sepertinya menuju sekte pedang kuno saya. Ekspresi tetua berambut putih itu sedikit gelap, saat dia tiba-tiba bersiul ke langit. Segera, sosok-sosok muncul dari seluruh sekte pedang kuno seperti belalang, sebelum muncul di area pelatihan yang luas sebelum yang pertama. Semua orang mendengar perintah saya, masuk ke posisi defensif Anda. Setiap orang mencurigakan yang memasuki sekte pedang kuno akan dibunuh di tempat. Ekspresi sesepuh berambut putih itu sangat keras. Dengan bantuan kekuatan Yuan yang kuat, suaranya yang sedingin es terdengar di telinga setiap murid sekte pedang kuno. Ya, pemimpin sekte. Setelah mendengar teriakan tetua berambut putih itu, semua murid sekte pedang kuno langsung merespon. Setelah memberikan instruksi, tubuh tetua berambut putih perlahan bangkit. Di sampingnya, dua tetua berambut abu-abu juga mengikuti, saat mereka menatap ufuk barat dengan ekspresi serius. Apakah itu akhirnya tiba? Di gunung terdekat, Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ufuk barat. Di sana, aura kekejaman yang familiar sudah menyebar. Jelas, hal-hal telah berkembang seperti yang dia harapkan. Kera naga kuno masih bisa merasakan gelombang 1000 buah binatang dan datang untuk membunuh. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Lindong menatap ke kejauhan, pada sosok raksasa yang tumbuh semakin besar, saat seringai di bibirnya semakin lebar. Gemuruh. Pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Setiap murid sekte pedang kuno menatap dengan takjub ke arah barat, saat wajah mereka berangsur-angsur memucat. Ini karena mereka telah melihat raksasa besar, yang berukuran puluhan meter, menginjak-injak pohon yang menjulang tinggi, membawa serta aura kejam, dan langsung menyerbu ke arah gunung sekte pedang kuno mereka. Dari mata binatang merah yang terakhir, mereka tahu bahwa yang terakhir tidak ada di sini untuk jalan-jalan. Kera naga kuno. Teriakan sedih dan menusuk telinga ini terdengar di langit di atas gunung sekte pedang kuno. Pada saat ini, semua murid sekte pedang kuno merasa seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Kera naga kuno, di langit, pemimpin sekte pedang kuno dan dua tetua berambut abu-abu terkejut saat mereka menatap kera besar itu, yang langkahnya mengguncang bumi saat bergerak ke arah mereka. Bahkan jika kekuatan mereka luar biasa, kulit di kulit kepala mereka menjadi mati rasa pada saat ini. Brengsek ini, mengapa itu datang ke sekte pedang kunoku? Suara sesepuh berambut abu-abu itu agak menusuk saat dia berbicara. Kera naga kuno dan sekte mereka biasanya tidak pernah berpapasan, sedemikian rupa sehingga ketika mereka pergi untuk berburu binatang iblis, mereka tidak akan berani memasuki wilayah kera naga kuno. Namun, mengapa orang brutal itu menyerang sekte pedang kuno mereka hari ini? Semua murid sekte pedang kuno mendengar perintahku. Mereka yang berada di panggung Yuan dan ke atas, segera menuju formasi pedang kuno yang hebat, dan ambil tempat di formasi itu.
Ekspresi pemimpin sekte pedang kuno sangat gelap. Pada saat ini, dia tidak lagi punya waktu untuk merenungkan mengapa binatang buas itu datang untuk menemukan mereka. Tugas terpenting yang ada adalah dengan cepat bertahan melawan hewan buas itu, atau jika tidak, jika diberi kebebasan untuk menghancurkan, sekte pedang kuno akan langsung hancur berantakan. Ya. Sebagai pemimpin sekte, tetua berambut putih itu jelas sangat bergengsi. Oleh karena itu, bahkan pada saat ini, beberapa murid buru-buru merespons, sebelum hampir seketika bergegas menuju sekeliling pedang batu yang berukuran puluhan meter, masing-masing menemukan posisi dan tempat duduk. Dua junior saya, kami bertiga akan bekerja sama dan mempertahankan formasi hebat. Brute itu memiliki kekuatan tahap manifestasi, jadi kita perlu mengandalkan kekuatan formasi besar untuk melawannya. Setelah melihat semua orang sampai ke tempat mereka, tetua berambut putih sekali lagi berbicara dengan suara tegas. Roger. Mendengar kata-katanya, dua tetua berambut abu-abu juga buru-buru menjawab. Mereka semua tahu bahwa hanya dengan bergandengan tangan dan menambahkan kekuatan formasi besar, mereka akan mampu menandingi Keranaga kuno. Tiga sosok itu melintas dan langsung muncul di sekitar pedang batu besar itu. Ketiganya duduk, saat gelombang kekuatan Yuan yang perkasa dengan cepat menyembur keluar, tanpa henti mengalir ke pedang batu. Sementara ketiganya menuangkan kekuatan Yuan, banyak murid dan pelindung sekte pedang kuno di sekitarnya, DLL, juga membangkitkan kekuatan Yuan di tubuh mereka. Gelombang Yuan Power yang kuat seperti sungai yang gemerlap, saat berputar di sekitar pedang batu, pemandangan yang bergerak. Bum-bum. Sementara seluruh sekte pedang kuno dipaksa untuk mengatur pertahanan mereka, Keranaga kuno membawa serta aura yang sangat kejam saat mendekati gunung sekte pedang kuno. Itu meraung ke langit sebelum mengangkat gunung kecil dan dengan kejam melemparkannya ke sekte pedang kuno di bawah banyak tatapan terkejut. Gunung kecil itu melesat, bayangan besar menyebabkan banyak ekspresi murid sekte pedang kuno menjadi pucat, saat kaki mereka gemetar. Menatap gunung kecil yang menjulang, ekspresi pemimpin sekte pedang kuno berubah dingin, saat dia tiba-tiba menunjukkan. Pedang batu yang berukuran puluhan meter segera bergetar, saat aura pedang yang sangat tangguh berkumpul di tubuhnya. Pada akhirnya, itu melesat keluar, dan dengan ganas bentrok dengan gunung kecil itu. Bang! Suara keras yang menghancurkan bumi terdengar di langit, saat gunung kecil raksasa itu langsung hancur berkeping-keping, sebelum menghujani dari langit seperti hujan batu. Sekte pedang kuno ini memang faksi yang paling kuat di daerah ini. Ketika dia melihat serangan hebat dari sekte pedang kuno, Lindong juga sedikit terkejut, namun, senyum di wajahnya dengan cepat tumbuh lebih lebar. Pertunjukan yang bagus membutuhkan kedua belah pihak untuk menjadi kuat, hanya dengan begitu mereka akan memenuhi keinginannya. Mengaum. Setelah gunung kecil dihancurkan, Keranaga kuno mengeluarkan raungan marah ke langit. Tangannya yang besar mengepal, sebelum tiba-tiba meninju. Segera, gelombang kejut energi hitam, dengan kejam menghantam sekte pedang kuno, membawa aura gila dan kejam. Makhluk jahat. Setelah melihat gelombang demi gelombang serangan dari Keranaga kuno, pemimpin sekte pedang kuno juga marah. Segel di tangannya berubah, dan segera setelah itu, pedang batu besar itu benar-benar bangkit dari tanah, merobek langit, sebelum tanpa ampun berbenturan dengan gelombang kejut energi hitam. Ledakan. Gelombang energi menakutkan yang meletus secara langsung menghancurkan semua pohon yang menjulang tinggi dalam radius 300 kaki, sehingga bahkan Lindong, yang agak jauh, merasakan gelombang kejut yang kuat dari tabrakan. Formasi pedang kuno yang hebat, membagi langit dan bumi. Ekspresi pemimpin sekte pedang kuno itu tegas dan serius saat teriakannya terdengar keras di langit. Sungai Yuan Power yang terbentuk dari gelombang Yuan Power segera berteriak, saat mengalir ke pedang batu besar di langit. Berdengung. Di bawah infus kekuatan Yuan dalam jumlah besar, sinar cahaya yang kuat benar-benar meledak dari pedang batu yang awalnya abu-abu dan kusam. Sinar ini tampaknya terkondensasi dari aura pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan sangat kuat. Seolah-olah bahkan melihatnya akan menusuk dan melukai mata seseorang. Desir. Sinar cahaya meledak keluar, saat pedang batu itu dengan keras menyapu keluar, membawa serta gelombang yang luar biasa hebat,
saat dengan ganas meretas ke Keranaga kuno. Sebelum serangan hebat itu mendarat, bekas pedang dalam yang panjangnya puluhan meter sudah muncul di tanah. Mengaum. Menghadapi serangan yang praktis merupakan akumulasi energi dari setiap praktisi di sekte pedang kuno, bahkan jika Keranaga kuno ini adalah binatang iblis tahap manifestasi, ia tidak berani meremehkan serangan itu. Segera, cahaya hitam menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang, dan mengambil bentuk benda seperti baju besi hitam di langit di atas kepalanya. Dentang. Pedang batu itu dengan keras memotong baju besi cahaya, saat suara yang jelas terdengar di langit dan bumi, seolah-olah itu adalah badai yang membentang di seluruh negeri. Dentang-dentang. Sebagai penguasa tanah terlantar, Keranaga kuno secara alami tidak dapat ditekan dan dipukuli sedemikian rupa. Setelah menahan serangan sekte pedang kuno ini, tubuhnya sekali lagi membengkak, sambil melambaikan tinjunya yang besar, langsung menyerang dengan pedang batu. Untuk sementara waktu, badai Yuan Power yang mencengangkan terus-menerus meletus di seluruh negeri. Mata Lindong dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menyaksikan pertarungan yang menakjubkan ini. Itu lama kemudian, sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kekuatan tahap manifestasi, dia tidak tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan tahap penciptaan formulir. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat, sekte pedang kuno, atau Keranaga kuno. Saat ia menatap pertukaran, tampilan bersemangat melintas di murid Lindong. Segera setelah itu, dia tiba-tiba menoleh, dan melihat ke sekelilingnya. Samar-samar dia bisa melihat beberapa sosok bergegas menuju area ini. Jelas, gangguan di sini terlalu besar, dan telah menarik semua praktisi Wastelans kuno di sekitarnya. Ini semakin menarik. Setelah melihat adegan ini, senyum di bibir Lindong semakin lebar. Part 30. Bab 236, Pertempuran Besar yang Menghancurkan Bumi. Bum-bum. Gelombang berserk Yuan Power membentang dengan panik, menerbangkan pasir dan mengusir batu. Adegan semacam ini benar-benar sangat mengerikan. Untuk gangguan menakutkan seperti itu untuk tidak menarik perhatian siapapun jelas tidak mungkin. Oleh karena itu, tidak lama setelah pertempuran dimulai di sini, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari mana-mana. Namun, ketika mereka melihat kera besar yang melambaikan tinjunya yang besar saat mati-matian menyerang sekte pedang kuno, terengah-engah terdengar di bawah bagian langit ini. Keranaga kuno. Tangisan ketakutan yang mengejutkan dan menusuk telinga muncul satu demi satu saat mereka terdengar. Ketika setiap tatapan terkonsentrasi pada tubuh besar Keranaga kuno, mereka menjadi tumpul sesaat, jelas tidak dapat membayangkan bahwa Tuan Tanah Terlantar akan benar-benar menyerbu keluar dari Tanah Terlantar dan bahkan langsung menyerang gunung Sekte Pedang Kuno. Apa yang dilakukan Sekte Pedang Kuno? Memikirkan bahwa mereka benar-benar mengeluarkan Keranaga kuno. Orang-orang ini biasanya sangat sombong, mereka pasti telah memprovokasi Keranaga kuno kali ini. Ini benar-benar pembalasan mereka. Bisikan dengan cepat menyebar. Meskipun sekte pedang kuno adalah bos yang tak terbantahkan dari daerah ini, seperti kata pepatah, pohon-pohon tinggi menarik angin. Secara alami, cukup banyak faksi yang diam-diam akan iri pada mereka. Biasanya, karena kekuatan sekte pedang kuno yang luar biasa, mungkin tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tetapi sekarang setelah mereka melihat sekte pedang kuno jatuh ke dalam situasi berbahaya, banyak yang bersukacita atas kemalangan mereka. Lindong membungkuk di puncak gunung dan melihat sekeliling, menemukan bahwa jumlah orang yang ditarik oleh gangguan ini tidak sedikit. Namun, tidak ada yang menunjukkan indikasi melangkah maju untuk membantu. Setelah menyaksikan pemandangan ini, dia langsung mencibir. Sepertinya sekte pedang kuno tidak terlalu disukai sama sekali. Berjuang, semakin sengit semakin baik, mata Lindong berbalik ke arah pertempuran yang intens saat dia bergumam. Ledakan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tinju Keranaga kuno, yang seberat gunung, sekali lagi dengan marah menghantam pedang batu. Kekuatan mengerikan yang secara langsung menekan udara menjadi meriam udara yang berukuran sekitar 3 meter. Meriam udara dengan kejam mendarat di gunung sekte pedang kuno, langsung menyebabkan gunung bergetar karena banyak bangunan langsung terkoyak. Makhluk jahat, berani.
Setelah melihat adegan ini, pemimpin sekte pedang kuno segera melolong dengan marah. Segel tangannya sekali lagi berubah, menggerakkan pedang batu yang sangat besar. Saat itu mengirimkan robekan udara dan aura pedang yang tangguh, yang meretas ke arah kera naga kuno. Tidak ada teknik dalam serangan semacam ini, hanya Yuan Power yang sangat biadab. Dalam menghadapi serangan semacam ini, teknik apapun akan tampak sangat tidak bersemangat jika dibandingkan. Dentang-dentang. Pedang batu dengan kejam ditebang. Kekuatan yang terkumpul dari sekte pedang kuno di pedang batu jelas sangat kuat. Saat menghadapi serangan ini, kera naga kuno sebenarnya dipaksa mundur beberapa langkah. Pemimpin sekte senior, cukup banyak kekuatan Yuan murid akan habis. Namun, permintaan kekuatan Yuan untuk serangan yang begitu kuat berada pada tingkat yang sangat menakutkan. Jadi, setelah beberapa potong, tetua berambut abu-abu itu buru-buru berteriak. Setelah mendengar ini, mata pemimpin sekte pedang kuno menjadi sedikit gelap. Dengan lambaian lengan bajunya, lebih dari 20.000 pil Yuan murni sedikit keluar dari tas Qian Kunnya, sebelum berputar-putar di atas kepala muridnya. Cepat sempurnakan mereka. Setelah mendengar teriakannya, kerumunan dengan cepat merespons. Segera setelah itu, mereka dengan cepat menyedot banyak pil Yuan murni, sebelum menelannya ke dalam tubuh mereka, dan mengubahnya menjadi kekuatan Yuan yang kuat. Pada saat ini, apa yang mereka lawan adalah semacam pangkalan yang dibuat dari pil Yuan murni. Saat puluhan ribu pil Yuan murni disia-siakan, kondisi muridnya meningkat sedikit. Segera, mereka sekali lagi menciptakan sungai Yuan Power yang megah. Kita tidak bisa membiarkan pertempuran dengan binatang ini terus berlanjut. Pemimpin sekte pedang kuno mengendalikan pedang batu dan terus bertahan melawan serangan kera naga kuno, sambil berteriak. Jika ini terus berlanjut, itu akan mengkonsumsi terlalu banyak pil Yuan murni. Meskipun sekte pedang kuno mereka memiliki beberapa fondasi, mereka tidak bisa begitu saja menyia-nyiakannya dengan cara seperti itu. Dua juniorku, serang bersamaku. Setelah mendengar teriakan keras pemimpin sekte pedang kuno, hati dua tetua berambut abu-abu itu bergetar. Segera setelah itu, mereka melirik kera naga kuno, yang menjadi lebih ganas saat bertarung, sebelum dengan serius menganggukkan kepala mereka. Semua murid sekte pedang kuno, biarkan kekuatan Yuanmu bertemu. Lawan musuh bersama. Tubuh ketiganya perlahan bangkit, saat teriakan terdengar di sekte. Pada saat ini, kekompakan sekte ditampilkan. Banyak murid, yang masih panik beberapa saat sebelumnya, dengan cepat mengerumuni posisi formasi, sebelum mendesak Yuan Power ke dalam tubuh mereka dan menuangkannya ke sungai Yuan Power yang mengambang di udara. Wah! Karena sejumlah besar Yuan Power dituangkan, sungai Yuan Power segera membengkak. Bahkan suara samar air yang mengalir terdengar dari sana. Menatap sungai kekuatan Yuan yang diperkuat, telapak tangan pemimpin sekte pedang kuno sekali lagi bergetar, saat beberapa puluh ribu pil Yuan murni terbang keluar. Praktis setiap murid sekte pedang kuno memiliki bagian, sebelum mereka dengan cepat memperbaikinya dan sekali lagi mencurahkan Yuan Power. Walala! Di bawah banyak tatapan terkejut, sungai Yuan Power yang sangat besar yang terkondensasi dari Yuan Power perlahan melayang di sekte pedang kuno, saat kekuatan Yuan langit dan bumi mulai berombak-ombak. Pergi! Trio pemimpin sekte pedang kuno melakukan yang terbaik untuk mengendalikan sungai Yuan Power yang sangat besar, saat ia menjerit di udara dan menyatu dengan pedang batu di langit. Kekuatan Yuan yang melonjak berkumpul di pedang batu, dan pada akhirnya, cahaya gemerlap dan jantung yang berdebar perlahan menyebar dari pedang batu. Dalam beberapa napas pendek, pedang batu abu-abu raksasa telah menjadi gemerlap, dan di bawah cahaya keagungan ini, kekuatan yang sangat menakutkan tersembunyi. Aura pedang yang luar biasa keluar dari pedang besar seperti sinar dari matahari terbit. Setiap sinar cukup untuk dengan mudah memusnahkan praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Kekuatan mengerikan semacam itu menyebabkan banyak penonton di sekitarnya diliputi kengerian. Fakta bahwa sekte pedang kuno mampu mengalahkan semua orang selama belasan tahun terakhir berarti bahwa mereka memang memiliki beberapa area asli dan unik. Formasi pedang kuno hebat, pedang kuno sekte. Di Gunung Sekte, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari mulut trio pemimpin sekte pedang kuno. Segel di tangan mereka berubah,
saat pedang besar yang memancarkan cahaya multiwarna segera melesat maju, secepat kilat saat dengan ganas menyapu keranaga kuno. Ngarai dalam yang lebarnya ratusan meter muncul dimanapun ia lewat. Langit dan bumi bergetar. Dihadapkan dengan serangan terkuat sekte pedang kuno, tatapan waspada melintas bahkan di mata merah besar dari sesuatu yang sekuat keranaga kuno. Segera setelah itu, tinjunya menghantam dadanya dengan keras, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Di dahinya, tanduk naga hitam mulai mengeluarkan cahaya hitam yang aneh. Desir. Pedang besar yang gemerlap itu secepat guntur yang berderap. Banyak orang hanya bisa melihat kilatan cahaya di mata mereka, ketika mereka sekali lagi berkonsentrasi, pedang besar itu sudah akan mencapai keranaga kuno. Mengaum. Raungan buas dengan panik dilepaskan dari mulut keranaga kuno, saat cahaya hitam di tanduk naganya semakin kuat. Pada akhirnya, cahaya hitam luar biasa yang berukuran puluhan meter melesat keluar dari tanduk naga dengan keras, dengan kejam bertabrakan dengan pedang besar di langit. Ledakan. Suara keras yang tak terlukiskan terdengar, karena telinga orang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menjadi tuli pada saat itu. Tanah bergetar, saat retakan besar dengan cepat menyebar di tanah. Makhluk jahat, hancurkan. Pembuluh darah di wajah trio pemimpin sekte pedang kuno bergetar, saat mereka tiba-tiba berteriak. Cahaya meledak, dan pedang besar yang telah mengumpulkan kekuatan seluruh sekte pedang kuno, benar-benar membelah cahaya hitam besar itu, dengan ganas memotong tubuh keranaga kuno. Dentang. Percikan api yang menyilaukan melesat keluar. Menghadapi serangan yang begitu kuat, tubuh keranaga kuno benar-benar didorong ke bawah hingga sedikit tertekuk, saat luka yang tampak menyeramkan muncul di bahunya. Mengaum. Rasa sakit yang hebat dari tubuhnya benar-benar membangkitkan kemarahan keranaga kuno. Merah kirmizi berputar-putar. Dengan liar di matanya yang besar, saat ia mengulurkan telapak tangan yang besar dan meraih pedang besar di depannya, sebelum tinju dengan panik meninju. Bang bang bang. Di tanah, sebuah lubang besar yang lebarnya puluhan meter langsung terbentuk di tanah, dan cahaya dari pedang batu yang ada di dalamnya tersebar dengan paksa. Ketika pedang batu itu terluka, tidak hanya trio pemimpin sekte pedang kuno yang memuntahkan seteguk darah segar, tetapi bahkan wajah banyak murid menjadi lebih pucat. Bum-bum. Setelah mengalahkan pedang batu dengan gila-gilaan, keranaga kuno sekali lagi berbalik, mengambil langkah besar saat bergerak menuju gunung sekte pedang kuno. Raungan marah menggelegar seperti guntur. Mengapa makhluk jahat ini begitu terpaku pada sekte pedang kuno kita? Menatap keranaga kuno yang tampaknya tak terkalahkan, wajah pemimpin sekte pedang kuno itu berubah semakin hijau saat dia berkata dengan marah. Sepertinya ada sesuatu di sini yang menarik perhatian kita. Tetua berambut merah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, sebelum dia tiba-tiba menyatakan. Setelah mendengar ini, pemimpin pedang kuno terkejut. Segera setelah itu, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah sesepuh berambut abu-abu, dengan tegas bertanya, dari mana tepatnya buah merah darahmu itu berasal? Ini tidak ada hubungannya dengan keranaga kuno. Aku merebut buah merah darah ini dari seorang anak. Sebagai tanggapan, wajah sesepuh berambut abu-abu itu segera memucat, saat dia buru-buru menjawab. Dari mana anak itu mendapatkannya? Tetua berambut merah juga berteriak dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Tetua berambut abu-abu itu berkata dengan malu-malu. Serahkan padaku. Sudut mata pemimpin sekte pedang kuno berkedut sejenak, sebelum dia mengulurkan tangan, dan sesepuh berambut abu-abu itu hanya bisa dengan tak berdaya mengambil buah itu dan menawarkannya kepada yang pertama. Memegang buah 1000 binatang, ekspresi pemimpin sekte pedang kuno berubah semakin jelek. Bodoh, benda ini jelas memiliki merek keranaga kuno di atasnya. Itu harus ada di sini untuk hal ini. Anda benar-benar berani membawanya kembali ke sekte? Pemimpin sekte sangat marah sehingga ekspresinya berubah sedikit menyeramkan, dan pada pemandangan ini, seluruh tubuh sesepuh berambut abu-abu itu menggigil. Dia tidak pernah menyangka bahwa malapetaka ini sebenarnya disebabkan olehnya. Apa yang harus kita lakukan? Penatua berambut merah itu bertanya. Kembalikan item itu ke binatang itu sekaligus. Atau yang lain, itu tidak akan pernah menyerah.
Pemimpin sekte pedang kuno menjawab tanpa ragu sedikit pun. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini, atau yang lain, sekte pedang kuno mereka pasti akan terluka parah di tangan binatang ini hari ini. Setelah berbicara, dia tidak lagi ragu-ragu, saat lengannya tersentak maju. Buah 1000 binatang di tangannya berubah menjadi kilatan merah dan terbang menuju kera naga kuno itu. Pada saat yang sama, dia sekali lagi mengambil kendali dan mengingat pedang batu itu. Itu melayang di atas gunung sekte, memberi kesan bahwa itu siap untuk pertarungan sengit. Kilatan merah yang merupakan buah 1000 binatang segera ditelan oleh kera naga kuno, saat merah-merah di matanya secara bertahap mulai redup. Namun, sepertinya belum berencana untuk mundur. Setelah berjalan di sekitar gunung sekte pedang kuno, ia melihat bahwa pedang batu raksasa itu masih mengarah ke sana. Akhirnya, seolah-olah mengerti bahwa lawan di depan matanya agak sulit untuk dihadapi, apakah itu akhirnya mengeluarkan raungan tidak puas, sebelum menyeret tubuhnya yang tampak terluka, dan kembali ke tanah sampah kuno dengan langkah kaki yang mengguncang pegunungan. Ketika mereka melihat bahwa kera naga kuno akhirnya mundur, setiap murid dari sekte pedang kuno menghela nafas lega. Hehe, pertunjukan akhirnya berakhir. Di puncak gunung di dekatnya, Lindong dengan santai meregangkan punggungnya, saat dia melirik gunung sekte pedang kuno, yang sekarang berantakan. Sambil terkekeh, dia menginjak pedangnya, dan perlahan-lahan membuntuti di belakang tubuh besar kera naga kuno. Selanjutnya, sudah waktunya baginya untuk mengambil darah esensi kera naga kuno. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.